Oke, kita lanjut ke bagian kedua, di mana pada kali ini kita akan bahas tentang proses likuidasi dari likuidasi persekutuan sederhana dan nantinya ketika ada saldo debit di dalam persekutuan yang solvent. Kita langsung saja masuk ke intisari dari mata kuliah di akuntansi keuangan lanjutan 2 ini di proses likuidasi. Sebelumnya saya ingin memberi pemahaman tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan likuidasi itu ya. Likuidasi sebenarnya adalah suatu tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat adanya pengakhiran dan atau pembubaran entitas akuntansi. Jadi nanti akan ada muncul karena adanya akibat pengakhiran dan pembubaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara atau lembaga. Jadi nanti harus ada, dengan kata lain, adanya putusan dari pengadilan bahwasanya perusahaan tersebut harus adanya pengakhiran dan pembubaran ya. Mengacu pada peraturan kalau kita baca di Kementerian Keuangan ya, di nomor 272 kalau tidak salah PMK 05 2014, di mana nantinya proses likuidasi tersebut bertujuan untuk melakukan penyelesaian atas harta gitu ya, suatu perusahaan atau badan hukum yang dibubarkan. Jika syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, nantinya proses likuidasi ini akan dimulai dengan menunjuk seorang atau lebih disebut dengan likuidator. Jadi nanti ada orang yang dinamakan likuidator. Berbeda kalau kepailit ya, kalau kepailitan, di mana likuidasi dilakukan untuk membubarkan suatu badan hukum atau perusahaan. Sedangkan kepailitan belum tentu menyebabkan pembubaran tersebut, bisa aja cuma ganti direksi nantinya. Dan tetap melanjutkan bisnis proses dari suatu perusahaan. Nah, kalau kita bahas sebenarnya penyebab likuidasi salah satunya apa sih? Namanya perusahaan, kalau kita di sini kan persekutuan ya. Kalau persekutuan berarti intinya adalah bisa terjadi karena kehendak dari sekutu ya. Kehendak dari sekutu juga bisa dilakukan proses likuidasi. Tapi kalau misalkan di perseroan terbatas, rata-rata yang pertama bisa jadi karena kehendak dari RUPS ya, rapat umum pemegang saham, karena dirasa kemungkinan perusahaan ini menjadi beban ya, bukan mendapatkan income yang banyak tapi menjadi beban suatu perusahaan itu sendiri. Nah jadi pada rapat umum pemegang saham tersebut memiliki pengambilan keputusan, ya sudah perusahaan dilikuidasi saja ya, atau diakhiri. Nah, tapi kalau di dalam persekutuan biasanya salah satunya adalah tadi ya, dari sekutu. Sama juga sih, karena persekutuan ini dianggap tidak bisa mencerminkan going concern nantinya ya, tidak bisa ada keberlangsungan hidup perusahaan ini tergadaikan atau tidak bisa melanjutkan usaha tersebut kemungkinan di masa yang akan datang. Atau juga bisa karena waktu berdirinya perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Jadi kalau kita bahas, kadang-kadang dalam suatu perjanjian ada juga di akta pendirian perusahaan ada masa berlaku, mungkin seperti itu ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi akibat adanya dari perjanjian tersebut tidak diperpanjang. Yang ketiga, biasanya berdasarkan putusan pengadilan atau pengadilan niaga ya. Yang keempat bisa jadi karena, nah ini kombinasi bisnis nih, bisa jadi karena merger. Kalau merger kan kita tahu ya, dimana merger itu adalah penggabungan dari beberapa entitas. Nah entitas tersebut dilebur menjadi entitas baru. Nah itulah yang disebut dengan likuidasi juga, karena dia tidak bisa meneruskan perusahaan yang lama, intinya kayak gitu ya. Kalau dilakukan dengan cara tadi ya, akibat dari ada kombinasi bisnis. Nah, sekarang kita bahas di sini nanti terkait proses likuidasinya. Kalau kita lihat proses likuidasi yang pertama adalah mengkonversi aktiva non kas menjadi kas. Jadi aktiva non kas menjadi kas ini, mengkonversi berarti intinya adalah mengubah aktiva tersebut yang non kas menjadi kas, seperti misalkan aktiva tetap dan lain-lain. Terus mengakui keuntungan dan kerugian serta melikuidasi beban yang terjadi pada periode likuidasi. Yang ketiga, menyelesaikan semua kewajiban. Setelah tadi kita menjualkan, menyelesaikan beban, mengakui keuntungan. Nah, kita menyelesaikan seluruh kewajiban yang harus kita penuhi
ke pihak lain ya, ke pihak ketiga dulu, bukan kepada sekutu. Nah, kepada pihak luar, intinya seperti itu. Yang keempat, kalau misalkan masih ada sisa dari kas dan setara kasnya, nanti bisa didistribusikan kepada sekutu sesuai dengan saldo akhir modalnya. Karena kita tahu di mana persekutuan itu ada responsibility tanggung renteng. Dengan kata lain, ketika perusahaan ini mengalami kerugian, maka dapat ditanggung dengan aset pribadi yang dimiliki oleh sekutu tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke secara umum dari proses likuidasi ini mengasumsikan persekutuan bersifat solvent. Nanti kita akan bahas apa sih ini maksud dengan solvent. Yang kedua, semua sekutu memiliki ekuitas dalam keadaan aktiva bersih persekutuannya. Dalam aktiva bersih persekutuan. Yang ketiga, tidak ada saldo pinjaman yang beredar kepada setiap sekutu yang ada. Jadi nanti ketika ada saldo pinjaman, baik itu piutang maupun utang, dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Yang keempat, semua aktiva dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada sekutu. Intinya adalah seluruh aset yang dimiliki harus dilakukan konversi dulu ya. Konversi ini dengan kata lain mengubah bentuknya yang tadinya misalkan aktiva tetap menjadi kas. Intinya gitu. Piutang pun harus menjadikan kas kecuali dia gagal bayar ya nantinya ya. Itu beda lagi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih proses likuidasi persekutuan secara sederhana. Ini kita berfokus dulu di RPS ini sesuai dengan arahan silabus dari koordinator ya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan bahas tentang likuidasi persekutuan sederhana dan saldo modal debit dalam persekutuan yang solvent. Jadi nanti di sini kan ada juga likuidasi perusahaan secara bertahap, tapi kita tidak masuk di pertemuan ke-12, nanti kita akan masuk di pertemuan ke-13-nya ya. Nah, kita lihat dulu di sini dicontohkan tadi ya. Likuidasi perusahaan sederhana adalah konversi semua aktiva menjadi kas dengan satu distribusi kas kepada para persekutu dan penyelesaian akhir atas permasalahan persekutuan. Jadi intinya adalah sama seperti konsep dari likuidasi, kita mengkonversikan dulu aktiva tersebut menjadi kas. Nah, di sini kita tahu ada Holmes dan Kaiser neraca per 31 Desember 2008 dalam ribuan rupiah. Dimana kita tahu di sini ada aktiva kasnya $10 sampai dengan aktiva tetap bersih 40 dan jumlah total asetnya adalah 110. Sedangkan liabilities plus equity di sini kita tahu utang usaha 40 dan pinjaman dari Holmes 10, ada modal Holmes 25, modal Kaiser 35 sehingga sama-sama antara aktiva kewajiban plus equity adalah $110. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita kesini dulu berarti. Holmes dan Kaiser membagi laba rugi masing-masing 70% dan 30% dan setuju melikuidasi persekutuannya segera mungkin tanggal 1 Januari 2009. Nah, kami mengasumsikan bahwa aktiva dijual atau diselesaikan pada tanggal 5 Januari. Di mana persediaan yang tadi awalnya adalah 30 dijual menjadi 25. Piutang demikian ditagih dengan 22 sehingga nanti neracanya seperti ini. Nah, untuk dapat ini berarti kita harus melakukan penjurnalan terlebih dahulu dalam proses likuidasi. Yang pertama tadi kita konsepnya adalah menjual seluruh aset yang dimiliki perusahaan menjadi sebuah kas. Tadi ya kita di sini ada persediaan 25 yang kita jual padahal inventorinya senilai 30. Maka nanti akan ada kerugian yang kita distribusikan kepada masing-masing sekutu. Ya 70% dan 30%. Sehingga nanti dicatat jurnal seperti ini. Kas 25 karena tadi persediaan terjual 25. Nah, modal Holmes 3.500 dan modal Kaiser 1.500. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari presentase ini ya. Jadi tadi 30% dikali dengan 5.000. 5.000 adalah selisih antara inventory di saldo buku dan dikurangi dengan harga jual, maka ada selisih 5.000 kerugian. Nah, nanti tadi saya bilang akan didistribusikan kepada sekutu, maka masing-masing mendapatkan pendebetan modal atau pengurangan modal sebesar 3.500 dan 1.500. Sedangkan yang kedua di sini nanti dia mencatat adanya penjualan aktiva bersih ya. Aktiva tetap bersih dijual 30. Sedangkan tadi total aktivanya adalah kita lihat
40, maka nanti akan ada kerugian 10 yang akan didistribusikan kepada pemegang sama ya, kayak gini. Berarti ada cash, modal Holmes, modal Kaiser, dan aktiva bersih senilai 40. Nah, piutang juga demikian. Tadi piutang bersihnya adalah harusnya 30 ya, tapi dia bisa menagih hanya sebesar 22.000. Maka nanti selisihnya tersebut menjadi kerugian dan akan didebitkan kepada masing-masing modal sekutu. Jadi 5.600 dan 2.400 untuk kerugian masing-masing sekutu. Nah, setelah tadi kita melakukan konversi aktiva tetap, persediaan, piutang menjadi kas, maka langkah selanjutnya adalah kalian membayarkan seluruh kewajiban tersebut. Ya, intinya adalah kita mengkonversikan dulu kas, kita mengonversikan aktiva selain kas gitu ya, menjadi kas. Nanti habis itu kita melunasi utang usahanya dulu. Nah, utang usaha sebesar 40 ya. Dan kita juga melunasi atau piutang dari Holmes ya, pinjaman dari Holmes juga kita lunasi sebesar 10. Sehingga nantinya kalau kita lihat maka akan ada selisih kasnya yang masih tersisa sebesar 37.000. Nah, 37.000 inilah yang menjadi dasar nantinya. Itu dapat dari mana 37.000? Nah, kita dapatnya adalah dari sini ya. Kasnya kita tambahkan, tadi kas yang awal adalah 10, ditambah 25, ditambah 30, ditambah 22, dikurangin 40, dikurangi 10, maka nanti akan ada selisih sebesar 37.000. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, modal Holmes tadi sisanya ada berapa? Sama ya, modal Holmes yang kita bayarkan berarti adalah Holmes kan 25. Terus tadi dikurangi dengan 3.500, dikurangi 7.000, dikurangi 5.600, maka akan ada selisih 9.800. Begitu juga yang Kaiser. Kaiser model awalnya 35, dikurangi 1.500, terus dikurangi dengan dikurangi dengan tadi ya 35 dikurangi 1.500, dikurangi 3.000, dikurangi 2.400. Nah, terus kita lihat terus, maka nanti akan ada pinjaman dari Holmes ya tadi ya. Kita akan ada selisih sebesar 28.100, maka nanti kas yang dibayarkan adalah 37.000. Intinya seperti itu. Nah, nanti kasnya tadi 87. Nah, sehingga nantinya kalau kita lihat di untuk perbandingan pembayaran modalnya tadi nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti akan habis dalam neraca yang neraca di Holmes dan Kaiser. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu bagaimana mendebitkan saldo modal dalam persekutuan yang solven. Kata solven ini ada solven dan insolven ya. Jadi kalau dalam persekutuan tersebut pada saat likuidasi ada solven dan ada insolven. Dimana kalau solven adalah jika persekutuan yang dilikuidasi tersebut terdapat sumber daya yang memadai. Intinya adalah memadai untuk membayar seluruh kreditor dan mendistribusikan kepada sekutu lainnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Kayak tadi yang kita contoh yang di awal itu adalah kategori persekutuan yang solven karena dia masih ada sisa kas dan untuk dibayarkan kepada sekutu dan didistribusikan kepada sekutu. Intinya seperti itu. Nah, tapi kalau dia nanti ada saldo dari sekutu modalnya itu ada di debit gitu ya, berarti di sini insolven. Karena kenapa? Tadi ya, persekutuan tersebut tidak ada sumber daya lain untuk membayar kreditor. Otomatis kalau kayak gitu, mau nggak mau seorang sekutu tersebut biasanya kalau yang menggunakan kalau di sini persekutuan, maka dia wajib untuk melakukan responsibility dari harta kekayaan aset yang dimiliki secara pribadi. Nah, kita lihat lanjut di sini. Namun jika proses likuidasi menghasilkan kerugian, maka akun modal sekutu yang akan didebet itu tadi ya. Asumsi di sini kita bisa lihat Jai, Jim, dan Joe dalam proses likuidasi akun persekutuan memiliki saldo akhir setelah semua aktiva dikonversi menjadi kas dan kewajiban dibayar. Nah, di sini ada J senilai 3.000. Nah, 3.000 yang inilah yang dikatakan tadi ya. Likuidasi tersebut tadi kan mengalami kerugian ya. Jadi dia tidak bisa membayar modal sekutu nih. Sedangkan kalau kita lihat di sini total adalah 28 ya kan. Tapi kas yang dimiliki 25. Berarti kan tidak cukup untuk membayar atau distribusi kepada sekutu yang masih keadaan modalnya di kredit. Nah, bagaimana
asumsinya. Nah, kalau kayak gini ada dua asumsi. Bisa si J tersebut melakukan pembayaran dengan uang pribadi, atau nanti 3.000-nya tersebut didistribusikan menjadi kerugian kepada masih sekutu yang masih memiliki modal di debit. Nah, kita bisa pahami di sini. Nah, tadi saya bilang ya, jika J secara pribadi solvent berarti J memadai untuk membayar seluruh tanggungannya di dalam perusahaan ini. Jadi ya, dan nantinya dia harus membayar perusahaan 3.000 untuk mengeliminasi akun modal. Nah, jika pembayaran sebesar 3.000, nanti kan dia akan mendapatkan, perusahaan ini akan mendapatkan cash ya. Nah, cash pada modal J. Jadi modal J akan bersaldonya 0 dan cash akan bertambah 3.000. Jadi totalnya adalah 28.000. Ya, jadi nanti cocok untuk membayar atau mendistribusikan sisa hasil kas yang dimiliki kepada sekutu yang masih memiliki saldo modal di kredit seperti tadi si Jim dan Joe. Nah, tapi jika dia tidak mampu membayar saldo debitnya, jadi dia udahlah, aku udah nggak mampu nih untuk membayar modal kerugian yang aku miliki di perusahaan ini. Terus gimana dong jadinya? Nah, misalkan si Jim dan Joe setuju deh, oke deh kalau kayak gitu, tidak it's okay gitu ya. Nanti dia akan mencatat tersebut sebagai kerugian yang akan ditanggung oleh mereka berdua. Nah, contohnya di sini asumsinya adalah 40-20% ya, 40% dan 20%. Maka nanti ketika Jim akan menanggung 2.000 untuk kerugian yang dihasilkan dari J, dan bagian Joe juga 1.000, dan di sini dihasilkan dari kerugian yang ditanggung oleh Joe dari J. Nah, dalam kasus ini dari jumlah 25.000, maka nantinya akan menjadi 14.000 akan difungsikan kepada Jim. Karena kenapa 14.000? Tadi kan 16 dikurangi 2.000 kan. Jadi sehingga jadi 14. Begitu juga dengan si Joe, awalnya adalah 12 menjadi 11.000 nanti yang akan didifungsikan ke dalam persekutuan yang akan dibubarkan. Nah, kita lihat di sini. Lanjut, bagaimana ketika adanya pembayaran terjamin kepada sekutu? Yang dimaksud dengan safe payment adalah gitu ya, distribusi yang akan dilakukan kepada para sekutu dengan kepastian bahwa jumlah yang akan didistribusikan tidak akan dikembalikan lagi kepada persekutuan beberapa lama kemudian untuk menutupi kewajiban yang ada atau menyelesaikan modal sekutu. Nah, ini kita contohkan aja ya langsung ya. Dimana nantinya perhitungan pembayaran terjamin didasarkan pada asumsi yang pertama, semua sekutu secara pribadi solvent. Jadi intinya adalah dia beranggapan para sekutu itu insolvent. Dia beranggapan bahwa tadinya para sekutu tersebut tidak dapat melakukan pembayaran apapun kepada perusahaan. Yang kedua, semua aktiva non aset mencerminkan kerugian yang dialami, yaitu artinya adalah aktiva non kas harus dianggap rugi untuk menentukan pembayaran terjamin. Jadi intinya seluruhnya tersebut dianggap rugi dulu gitu loh. Nah, bagaimana kita melakukan aplikasi schedule pembayaran terjamin? Tadi ya, berarti kita menganggap seluruh asetnya tersebut dianggap adalah rugi ya. Dan untuk sekutu insolvent, berarti dengan kata lain sekutu yang masih memiliki saldo modal di kredit yang akan menanggung sekutu yang memiliki modal di debit. Nah, kita asumsikan di sini bahwa persekutuan Bos, Max, dan Min sedang dalam proses likuidasi. Diketahui di mana saldonya seperti berikut. Di debit ada kas sampai dengan bangunan bersih 250 ribu, 250 sorry. Di kredit juga ada di sini totalnya adalah 250. Nah, bagaimana kita melakukan schedule-nya? Berarti kita masukin dulu masing-masing dari modal Bos, Max, dan Min. Kita lihat di sini. Ekuitas sekutu modal plus atau minus saldo pinjaman. Rugi yang mungkin belum tentu ya, belum ada ya. Ekuitas Bos 50%. Ini 50% ini adalah maksudnya adalah tanggungannya ketika adanya kerugian. Ekuitas Max 60, ekuitas Min 130.
Didapat dari mana di sini? Untuk maks 60, padahal kan di sini maksnya adalah 70. Nah, 70 dikurangi dengan 10 yaitu piutang si maks. Jadi 70 dikurang 10, sedangkan si min yang tadinya 110 menjadi 130 didapatkan dari 110 plus utang pinjaman kepada min. Yang ini yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi total modalnya sebenarnya adalah 130. Nah, kita lihat di sini. Nah, rugi yang mungkin atas aset non kas, nilai buku tanah dan bangunan. Totalnya adalah tadi 140 plus 20 yaitu tanah dan bangunan. Sehingga kalau kita lihat di sini totalnya menjadi 160. Maka nanti kita akan distribusikan kepada masing-masing sekutu. Jadi ada 80, 40 dan 32. Yang terus selanjutnya ada rugi yang mungkin atas kontingensi kas yang ditahan untuk kontingensi. Ini ada 10, kita bisa lihat di sini. Yaitu berarti di sini ada 5, ada 3, ada 2. Terus yang ke 3 di sini ini maksudnya rugi yang multi atas kontingensi kas yang ditahan ya. Terus rugi yang mungkin dari bos saldo debit bos yang dialokasikan 60 plus 40. Nah, ini harusnya jangan dikurung ya. Maksudnya adalah ini harusnya jangan dikurung nih yang 35. Karena nanti kalau dikurungkan hasilnya masih jadi minus lagi ya. Harusnya di sini plus. Karena nanti akan dikurungkan di ekuitas max dan ekuitas min. Kenapa? Karena kita di sini kalau kita lihat 50 dikurang 80 berarti adalah 30 kan. 30 ditambah 5 adalah 35, minus 35 maksudnya. Nah, berarti dari minus 35 berarti kan ini saldo modal si bos ada di debit ya. Berarti otomatis nanti akan didistribusikan ke max dan min karena tadi asumsinya adalah insolvent. Maka 21 plus 14 yaitu didapat dengan cara 30% dibagi dengan 50, 20% dibagi dengan 50 ya. Jadi totalnya adalah tadi 21 dan 14. Terus rugi yang mungkin dari max dari saldo debit max yang dibebankan kepada min. Nah, totalnya di sini harusnya juga 12-nya ini dipluskan ya, sorry ya. 12-nya ini enggak usah dikurungkan dan di sini nanti saldo dari max yang dikurungkan 12 ya karena 100% ditanggung sama min. Ditanggung sama min. Maka totalnya nanti untuk yang ekuitas bos jadi 0, ekuitas mas 0 dan ekuitas min ada 50 ya. Masih ada 50 kalau kita lihat di sini. 70 itu gabungan dari modal min plus utang pinjaman. Jadi kalau kita lihat di sini berarti kita totalkan berarti utang pinjaman pada min 20, modal pinjaman 50 dan kas yang dibayarkan adalah 70. Itu yang Nah, itulah proses likuidasi yang Itulah proses likuidasi dari aplikasi schedule pembayaran terjamin. Nah, bagaimana kalau distribusi di muka memerlukan persetujuan dari sekutu? Nah, ini setiap distribusi pada sekutu sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasi serta diakui harus melakukan persetujuan kepada sekutu ya. Asumsikan kalau kita lihat di sini ada muda, tua dan remaja adalah sekutu yang membagi laba rugi merata. Jadi nanti laba ruginya merata ya. Berarti 33,33% kalau kita lihat ya. Persekutuan sedang mengalami proses likuidasi dengan saldo akun sebagai berikut. Setelah semua kewajiban non tunai dibayar, jika kas yang tersedia dibusikan sejumlah 10.000 harus dibayarkan pada kepada tua dan 20.000 kepada remaja sesuai dengan perhitungan terjamin. Maka nantinya kalau kita lihat di sini sama ya, laba rugi ekuitas sekutu modal plus minus saldo pinjaman. Ekuitas muda adalah 5 sesuai dengan di sini, muda 15 gitu ya. Terus di sini ada ini yang di debit ini maksudnya adalah modal si muda ya. Ini modalnya harusnya di sini ya. Modalnya tadi kan di sini ada di debit nih. Berarti modal muda dikurangi dengan pinjaman muda ya. Berarti masih ada sisa 5. Sorry ya. Ini modal mudanya dari debit ya. 5, ekuitas tua 30, ekuitas remaja adalah 40. Nah, rugi yang mungkin terjadi akibat non kas dan peralatan adalah 45 kalau kita lihat di sini. 45. Maka nantinya ekuitas muda tadi ruginya secara merata ya. Berarti adalah 45 dibagi 3. Yang 45 dibagi 3 berarti
15, 15 dan 15. Nah, nantinya kalau kita lihat di sini rugi yang mungkin atas saldo di debit tuan muda dibagi dengan 50-50. Kalau kita lihat di sini kan nanti ini ruginya adalah totalnya adalah 10 ya. Nah 10 inilah yang menjadi kan masih minus 10, sehingga nanti yang 10 ini yang akan didistribusikan kepada tuan muda, kepada tuan tua dan remaja, maka masing-masing jadi 5 dan 5. Nanti dengan sesuai dengan pembayaran terjamin, kita bisa lihat di sini 30 dikurangi 30 masih hasil 10. Ekuitas remaja di sini juga kita 40 dikurang 15 dikurang 5 adalah 20. Maka nanti saldo dari ekuitas muda 0, ekuitas tua 10 dan remaja adalah 20. Nah, misalkan muda mungkin keberatan dengan distribusi segera kas 30.000 kepada tua dan remaja gitu ya. Karena pinjaman kepada persekutuan 15.000 memiliki prioritas lebih tinggi dalam likuidasi ketimbang saldo modal tua dan remaja. Sehingga para sekutu tidak sepakat dengan distribusi kas di muka. Jika semua distribusi kepada sekutu ditunggas sehingga nantinya semua kas dikonversi menjadi kas dan penyelesaian akhir dilakukan. Kalau kita lihat di situ ya. Nanti kalau intinya adalah jadi nantinya ya semua distribusi pada sekutu ditunda hingga semua aktiva dikonversikan menjadi kas dan penyelesaian akhir dilakukan. Intinya kita harus melakukan ini kan tadi kan kita kan asumsinya adalah 45 itu rugi yang mungkin atas saldo non kas dan peralatan. Nah, jadi kalau kita anggap rugi maka kan masih ada sisa 30.000 uang yang betul-betul ada di perusahaan. Nah, tuan muda itu nggak setuju, jadi ya sudah ditunda dulu. Nantinya ketika si aktiva non kas tersebut sudah dilakukan penjualan, baru dilakukan pembayaran kepada seluruh sekutu. Karena kenapa? Dia beranggapan setelah harusnya yang dilakukan pertama pembandingan pembayaran terlebih dahulu itu tuan muda menganggapkan adalah utang dulu baru modal kepada sekutu ketika saldo tersebut atau kas tersebut masih terdapat. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-13 yaitu likuidasi secara bertahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.